or an army. Unlike most folks, you've actually got one. And then I'll give them your regards. You and I both know how the world works. And men. Who do you think you are? My queen. I can't bear to think of my brother locked away. I haven't heard of you either. But we need men, and they have. Of a greater whole. In our joining. Yes, he chose her. Just point us in the right direction. We'll find our way. Was too young, and a girl. Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Di video kali ini kita akan ngebahas serial Game of Thrones season 5 episode kelima. Di episode sebelumnya, Jaime dan Bronn berhasil sampai ke Dorne untuk membawa kembali putrinya. Namun kedatangannya ke Dorne diketahui oleh Ellaria Sand. Di King's Landing, kelompok Sparrow diangkat oleh Cersei untuk menegakkan keadilan dan menghukum orang-orang yang berdosa di sana. Sir Loras yang menjadi terdakwa akhirnya ia dibawa ke penjara King's Landing. Sementara itu di Meereen, klan Harpy bertarung dengan pasukan Unsullied. Grey Worm terluka parah dan Ser Barristan harus tewas di dalam pertempuran tersebut. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene di awal memperlihatkan Grey Worm yang berhasil diselamatkan dan Daenerys berada di prosesi pemakaman Ser Barristan. Namun tak lama kemudian datanglah Hisdar. Ia datang untuk memberikan belasungkawanya atas kematian dari Ser Barristan. Daenerys selalu memerintahkan untuk memeriksa para petinggi yang berada di kota Meereen. Hisdar lalu ditangkap dan dituduh sebagai dalang di balik semua ini. Para petinggi kota Meereen lalu dibawa ke kandang naga Daenerys. Mereka lalu disuruh maju untuk mendekati para naga. Salah seorang dari mantan pemimpin kota Meereen akhirnya tewas terbakar dan menjadi makanan para naga. Daenerys selalu mengatakan bahwa benar atau salahnya mereka, para nagalah yang akan menentukan. Kabar tentang Daenerys yang seorang diri di Meereen sampai di Castle Black. Maester Aemon mengatakan kepada Sam bahwa Daenerys seorang diri, tak ada yang membimbingnya, dan hal tersebut adalah hal yang mengerikan. Tak lama kemudian datanglah Jon Snow. Ia mengajak Maester Aemon untuk membicarakan rencananya. Ia meminta saran kepada Maester Aemon. Rencana yang ia jalankan akan memecah belah Night Watch. Maester Aemon lalu menyarankan bahwa ia harus melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, dan akan selalu ada orang yang akan mendukungnya. Jon Snow lalu menemui Tormund. Ia menanyakan di manakah sisa para pasukan Whiteling berada. Jon menawarkan perdamaian dengan para Whiteling, dan ia berjanji akan membukakan gerbang agar para Whiteling bisa menyeberang ke selatan. Jon mengkhawatirkan keselamatan mereka karena ia telah bersumpah untuk melindungi umat manusia. Jon mengatakan kepada Tormund bahwa White Walker akan memusnahkan kaumnya apabila mereka tidak bertindak. Tormund lalu mengatakan bahwa Jon harus ikut bersamanya agar para kaumnya percaya dengan rencana Jon. Jon lalu memberitahukan rencananya kepada para Night Watch. Para Night Watch menolak dengan rencana Jon Snow. Mereka mengatakan bahwa para Whiteling telah membantai Night Watch dan juga rakyat selatan. Namun Jon mengatakan bahwa apabila mereka tidak diselamatkan, mereka akan menambah pasukan White Walker yang menjadi tentara mayat hidup. Jon lalu pergi ke ruangannya. Olly lalu datang membawakan makanan ke ruangan Jon. Ia mengatakan kepada Jon bahwa para Whiteling telah membunuh ayah dan ibunya dan membuat Olly berakhir di Castle Black. Namun Jon meyakinkan Olly bahwa rencana tersebut harus dilakukan karena bahaya yang besar akan datang ke arah mereka. Scene pun berpindah memperlihatkan Brienne dan Podrick yang berada di penginapan dekat Winterfell. Tak lama kemudian datanglah pelayan penginapan tersebut. Brienne mengatakan kepada pelayan tersebut siapakah dirinya sebenarnya. Ia juga mengatakan kepada pelayan itu untuk menyampaikan pesan kepada Sansa yang berada di kastil Winterfell.
Sansa yang sedang berada di ruangannya, tiba-tiba pelayan di Winterfell masuk dan mengatakan kepada Sansa, apabila ia sedang dalam bahaya, nyalakanlah lilin di menara Winterfell. Ia juga mengatakan bahwa Sansa tidak sendirian. Sansa lalu mendatangi menara tersebut dan tak lama kemudian datanglah Myranda menghampirinya. Myranda datang dan mengatakan bahwa ia menyukai pakaian Sansa dan menanyakan dari mana ia mendapatkannya. Sansa mengatakan bahwa ia sendiri yang membuatnya karena ibunya yang mengajarinya. Myranda lalu mengatakan kepada Sansa bahwa untuk mengenang keluarganya yang telah tewas, ia akan menunjukkan sesuatu kepada Sansa. Sansa lalu dibawa ke kandang anjing. Sansa menanyakan mengapa kita pergi ke sini. Namun Myranda tidak memberitahunya agar menjadi sebuah kejutan untuk Sansa. Sansa pun lalu masuk ke kandang tersebut dan Sansa lalu bertemu dengan Theon yang berada di kandang itu. Keesokan paginya, Theon bertemu dengan Ramsay. Ia menceritakan kepadanya bahwa Sansa mendatanginya ke kandang. Ia meminta maaf kepada Ramsay atas kejadian tersebut dan hal tersebut tidak bisa ia hindari. Scene lalu memperlihatkan Sansa dan klan Bolton sedang makan bersama. Mereka membicarakan tentang pernikahan Ramsay dan Sansa. Ramsay lalu menyuruh Theon masuk untuk menuangkan anggur lagi ke dalam gelas mereka. Melihat hal tersebut, Sansa menanyakan apa yang telah diperbuat oleh Ramsay. Ramsay mengatakan bahwa Theon bukanlah orang Iron Island lagi. Sebutan baru untuk dirinya adalah Rick. Ramsay lalu menyuruh Theon untuk meminta maaf atas perbuatannya dahulu. Theon lalu meminta maaf kepada Sansa karena ia telah membunuh kedua saudaranya. Tak lama kemudian, Lord Bolton lalu mengumumkan bahwa istrinya Walda sedang hamil seorang anak laki-laki. Mendengar kabar tersebut, Ramsay begitu cemas atas kehamilan Walda. Ramsay lalu berbicara berdua dengan ayahnya. Ia mencemaskan posisinya ketika ia mengetahui Walda mengandung seorang anak laki-laki. Lord Bolton lalu menceritakan kepada Ramsay siapakah ibunya. Dan Lord Bolton mengatakan bahwa ia tidak perlu cemas karena Ramsay tetaplah anaknya. Lord Bolton lalu mengatakan bahwa Stannis akan datang untuk merebut Winterfell. Dan ia meminta Ramsay untuk membantunya karena utara adalah milik mereka berdua. Kembali ke Castle Black, Scene memperlihatkan Gilly dan Sam yang berada di perpustakaan. Gilly menanyakan kepada Sam apakah semua buku di dunia berada di Castle Black. Sam lalu mengatakan bahwa perpustakaan ini sangat kecil dan perpustakaan terbesar berada di Citadel, tempat di mana para Maester belajar. Dahulu ketika kecil, ia sangat ingin menjadi seorang Maester, namun sayang, ia berakhir menjadi seorang Night Watch. Tak lama kemudian datanglah Stannis. Ia menanyakan kepada Sam bagaimana bisa ia membunuh seorang White Walker. Sam mengatakan bahwa ia membunuh White Walker menggunakan Dragon Glass. Stannis selalu mengatakan bahwa di Dragonstone terdapat tambang Dragon Glass dan ia bisa pergunakan untuk melawan White Walker. Stannis selalu mendatangi Ser Davos. Ia memerintahkan untuk bergerak saat matahari terbit. Ser Davos selalu menyarankan kepada Stannis untuk tidak membawa Selyss dan Shireen. Namun Stannis menolak usulan tersebut. Stannis akan tetap membawa istri dan anaknya karena Castle Black adalah tempat mantan perampok dan pemerkosa. Keesokan paginya, pasukan Stannis pun terlihat bersiap-siap untuk berangkat ke Winterfell. Jon lalu menemui Stannis untuk meminjam kapal untuk membawa para Wildling dan berjanji akan mengembalikannya. Stannis dan pasukannya akhirnya pergi dari Castle Black. Kembali ke kota Meereen, Grey Worm akhirnya tersadar. Ia menanyakan berapa hari dia tidak sadar dan bagaimana kondisi Ser Barristan. Grey Worm lalu menceritakan bahwa saat pertempuran ia sangat ketakutan. Ketakutan kalau ia tewas dan tak bisa lagi bertemu dengan Missandei. Scene lalu memperlihatkan Daenerys meminta saran apa yang harus ia lakukan kepada Missandei. Ser Barristan menyarankannya untuk berdamai dengan kota Meereen, namun Daario menyuruhnya untuk membunuh semua ketua kota Meereen. Missandei lalu mengatakan bahwa terkadang Daenerys selalu mendengarkan saran dari penasehatnya, dan terkadang juga ia selalu mempunyai pilihan sendiri yang terbaik. Daenerys selalu mendatangi Hisdar yang berada di penjara. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia akan membuka kembali gelanggang pertarungan yang sudah menjadi tradisi di kota Meereen. Dan untuk lebih menyatukan kota Meereen dengan Daenerys, ia berencana untuk menikah dengan Hisdar. Scene lalu berpindah memperlihatkan kembali perjalanan Ser Jorah yang membawa Tyrion ke Meereen. Di perjalanan mereka sampai di Valyria, jalan pintas menuju kota Meereen.
kota yang runtuh dan tak berpenghuni lagi. Mereka melewati kota Valeria agar mereka terhindar dari bajak laut. Di kota tersebut terkenal adanya kutukan. Saat mereka memasuki kota itu, Tyrion melihat langsung naga Daenerys, yaitu Drogon. Tyrion begitu terkejut, ternyata naga masih hidup dan rumor yang beredar itu benar. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh Stoneman, monster yang dapat menularkan penyakitnya apabila tersentuh. Tyrion meminta Ser Jorah untuk melepaskan ikatannya, namun Ser Jorah juga terlihat terpojok oleh pasukan Stoneman yang datang. Tyrion lalu menceburkan dirinya ke sungai sambil mencoba untuk melepaskan ikatannya. Namun tiba-tiba salah seorang Stoneman menariknya ke dasar sungai. Tyrion ternyata berhasil diselamatkan oleh Ser Jorah. Ser Jorah lalu menanyakan apakah Tyrion disentuh oleh Stoneman. Tyrion mengatakan bahwa ia tidak disentuh. Mereka lalu berencana untuk berjalan kaki menuju Meereen apabila mereka tidak berhasil menemukan perahu yang lain. Ternyata Ser Jorah telah disentuh oleh Stoneman dan ia tertular penyakit Grayscale. Berakhir sudah episode kelima season kelima dari serial Game of Thrones ini. Ikuti terus kelanjutan kisahnya dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Tetap di channel Lelah Nonton.